大人，结了吗？没有。老天！跪地！那件山庄是集剑道与铸剑于。族的情报还要问我这个妖族，而且待人有礼，处事圆滑。他的地位，你认为他说给我退后！我只是一只和近期作弊，不要脸。我在用神识。剑点，你得了。看来你这次收获很。要战场，遇到了剑魔前辈的英豪。此山能助那个大门派的天才，我看著名三甲级旅游风景区，难道也在跟踪我？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity yang kelima episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-41. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 40. Sebelumnya, Xiaoyun telah menerima teknik rahasia dari Du Gujian yang mampu dirinya kuasai hanya dalam sekali lihat saja. Padahal Du Gujian membutuhkan waktu lama untuk bisa menguasai teknik tersebut. Tidak hanya teknik rahasia saja, tapi di sini Du Gujian juga memberikan Xiaoyun sebuah pedang, yang mana pedang inilah yang menemani perjalanan Du Gujian dalam medan perang. Awalnya Xiaoyun sempat menolak pedang tersebut karena terdapat aura menakutkan yang dia miliki. Tapi Du Gujian tetap memberikan pedang itu kepadanya dengan cara memaksa Xiaoyun. Setelah semua itu, Du Gujian pun mengorbankan sisa-sisa jiwanya untuk menghancurkan formasi pengurung. Dengan begini, Xiaoyun bisa keluar menemui para binatang suci. Awalnya, pedang ini berniat ingin menghabisi kelinci imut itu. Untung saja Xiaoyun bisa menahan diri dan malah menghabisi binatang suci kura-kura. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke hadapan pintu masuk ke makam iblis. Di sana terlihat ada begitu banyak orang yang telah berkumpul, termasuk juga Xiaoyun dan Xiaobei yang baru saja tiba. Alasan mengapa banyak manusia di sini karena mereka datang untuk bisa berlatih di makam iblis. Jadi Xiaoyun pun mencoba berbaur dengan salah satu kelompok yang membuat mereka terkejut. Sedangkan Xiaobei bisa mendengar kalau salah satu monster iblis di sana telah memberikan ejekan kepada Xiaoyun. Jadi Xiaobei berencana untuk memberikan mereka hukuman. Jika jadi Xiaoyun, dirinya pasti akan memukuli mereka dan tidak mau dipermalukan seperti itu. Apa yang Xiaobei lakukan adalah untuk memancing Xiaoyun untuk bertindak dan membuat kekacauan. Tapi Xiaoyun ini tidaklah memakan umpannya. Berhubung Xiaobei ini begitu setia kepadanya, jadi Xiaoyun akan memberikan Xiaobei bertindak atas namanya. Sesaat kemudian monster burung pun tiba di makam Kaisar Iblis. Dirinya langsung memberikan hormat kepada pemimpinnya bernama Bipang. Ia penasaran apakah dia ini sudah menghabisi Xiaoyun. Monster burung memang belum bisa menghabisi Xiaoyun, tapi dia sudah berhasil memojokkannya. Bipang lalu memperlihatkan tempurung dari monster kura-kura yang memperjelas kalau Xiaoyun masih hidup. Monster burung pun menjadi sedih karena rekannya telah meninggoy. Ia lalu menyalahkan ini semua kepada Aotian, karena klan manusia mereka telah berani berbuat hal seperti itu kepada klan iblis mereka. Aotian tidaklah terlalu mempedulikan hal tersebut. Monster burung Rock berjanji kalau di makam nanti klan manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta apapun. 大人，结了吗？没有。老天！跪地！来病吧。Xiaoyun bisa melihat perselisihan mereka dan penasaran siapakah pria itu karena dia begitu mendominasi. Xiaobei tidak menduga Xiaoyun sebagai seorang manusia tidak tahu siapa Aotian dan malah bertanya kepada dirinya yang berasal dari klan iblis. Tapi karena diancam, jadi Xiaobei menjelaskan kalau dia adalah putra suci dari Pilar Wanjian. Dan sekarang Aotian adalah pemilik pilar tersebut.
Tempat itu adalah lintas bidang yang menggabungkan teknik bela diri dan pembuatan pedang. Mereka bahkan telah banyak melatih master pedang terkenal. Tidak heran mengapa Pilawan Jian menjadi sekte pertama terbaik di dunia. Xiaoyun cukup senang bisa membawa Xiaobei bersamanya. Hanya saja gadis ini selalu berbicara sembarangan kepadanya. Sesaat kemudian Xiaoyun kembali bertemu dengan Xin Binyu. Hanya saja dia tidaklah tahu siapa gadis ini yang membuat Xiaobei kesal. Karena lagi dan lagi Xiaoyun malah bertanya kepadanya. Tapi husungan pedang Xiaoyun telah menakutinya, jadi dia pun memberitahu kalau gadis ini bernama Xin Binyu. Klan Xin telah mampu menyatukan benua Jiu Xiao yang dekat dengan Kaisar Surga. Dan ibunya adalah seorang putri dari keluarga Beihe. Bisa dikatakan kalau posisinya itu sangatlah tinggi dan mungkin sebanding dengan putra Dewa Perisin. Dia terkenal sangat sopan dan berbicara dengan tutur kata yang baik. Tapi semua itu langsung dibungkam ketika mendengar kata-kata kotor Xin Binyu kepada Aotian. 检修第一门派，那件山庄是集剑道与铸剑于。哼，族的情报还要问我这个妖族，而且待人有礼，处事圆滑。 Keributan pun mulai terjadi di antara para iblis di hadapan Xiaoyun, yang membuat dia penasaran apakah Xiaobei ini sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Akan tetapi sejak tadi Xiaobei sudah berbicara apa adanya. Monster burung roh pun kesal kepada keluarga Xin karena berani mengutus Xin Binyu kemari. Bisa saja dia itu mati di tempat ini. Tapi Xin Binyu tidaklah mau dikasihani, dan untuk apa juga monster burung roh khawatir kepadanya. Apakah dia itu ingin dirinya kalahkan? Xin Binyu kembali berpapasan dengan Xiaoyun dan memanggilnya sebagai pemakan iblis. Nah, sesaat kemudian makam Kaisar Iblis pun akan mulai terbuka. Pilar cahaya yang keluar dari makam itu berisikan tekanan yang sangat kuat, bahkan membuat beberapa iblis tidak bisa berdiri dengan tegak. Untuk Bipang sendiri tidaklah kesulitan setelah menggunakan kekuatannya. Baginya, orang-orang yang tidak mampu menahan tekanan tersebut tidaklah berhak memasuki makam Kaisar Iblis. Kita pun diperlihatkan dengan terbukanya makam Kaisar Iblis. Semua orang pun bergegas masuk ke dalam sana, termasuk Xiaoyun dan Xiaobei. Tapi kelinci ini menjadi begitu ketakutan karena jika dirinya mati, tidak ada lagi yang bisa melayani Xiaoyun. Tapi Xiaoyun tahu dia ini adalah seorang binatang suci. Lantas untuk apa juga dia takut? Xiaobei menjelaskan kalau dia ini hanyalah makhluk yang imut saja. Xiaoyun lalu menanyakan apakah dia itu ingin mati begitu saja. Alhasil Xiaobei pun dirinya lemparkan dan Xiaoyun langsung mengalahkan para iblis di hadapannya. Dengan begitu dirinya pun telah berhasil mendapatkan 800 poin pencerahan. Di sini Xiaoyun kembali bertemu dengan monster burung rock. Dia berencana untuk membalaskan dendam monster kura-kura, tapi niatannya terhenti ketika melihat Xin Binyu di sana. Maka karena itulah dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Bagi Xiaoyun dia hanyalah seorang pengecut saja. Xin Binyu membenarkan hal tersebut dan berharap Xiaoyun memiliki keberuntungan yang bagus. Perjalanan pun mulai Xiaoyun lakukan dan dia yang masuk lebih dalam menemukan teks kuno yang ditulis oleh para manusia. Sepertinya Kaisar Iblis sangatlah mencintai budaya manusia. Namun di sini Xiaoyun tertarik dengan salah satu teks, yang mana itu merupakan teknik dari tanah kekacauan. Meskipun begitu, ada beberapa teks yang sepertinya masih belum selesai. Namun intinya ini semua adalah sutra kekacauan dari tanah sucinya. Xiaoyun berpikir kalau Kaisar Iblis telah mempraktikkan teknik sutra kekacauan. Bahkan dia menggunakan kekuatan itu demi bisa menciptakan medan kekacauan ini. Itu adalah kesempatan yang bagus bagi Xiaoyun untuk bisa mempelajari semua teknik yang ada di sana. Berhubung dirinya memang berasal dari tanah suci kekacauan dan juga sudah memahami sutra kekacauan sebelumnya, jadi menerima teks kuno ini sangatlah mudah untuk dirinya lakukan. Dalam sekejap saja, Xiaoyun berhasil menembus kondisi pencerahan yang juga telah menciptakan getaran pada tempat tersebut. Tapi Xin Binyu yang di sana menyadarkan Xiaoyun kalau Denny sudah berada di sini selama 27 hari, yang mana tentu saja membuat Xiaoyun terkejut. Bagaimana mungkin hal itu terjadi?
Dan begini maka dia hanya memiliki waktu setengah hari saja sebelum makam Kaisar Iblis tertutup. Shin Bin-yu juga memberitahu kalau monster burung sempat mencoba untuk melukainya. Tapi untung saja ada dia yang bisa melindungi Xiaoyun. Maka karena itulah Xiaoyun harus membalas budi kepadanya. Xiaoyun paham dan akan memberikan bantuan apapun kepadanya. Shin Bin-yu senang dan langsung saja mengajak Xiaoyun keluar dari makam. Di sana, Aotian sudah menunggu kedatangan mereka. Selain itu ada juga monster burung yang juga telah menunggu kedatangan Xiaoyun. Karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Sejak awal, Xiaoyun tidaklah takut kepada burung kecil ini. Jadi dia meminta Shin Bin-yu untuk mempersilahkan dirinya mengurus masalah ini sendirian. Perkataannya telah membuat burung itu kesal. Ia berjanji akan mengubah Xiaoyun menjadi abu. Tapi Xiaoyun tidaklah takut dan memintanya untuk langsung saja memulai pertarungan di antara mereka. Serangan telah dirinya lancarkan. Xiaoyun melihatnya dan juga mengeluarkan teknik untuk bisa menahan serangan tersebut. Melihat keributan yang terjadi di sana telah menarik perhatian pasukan iblis dan juga para manusia. Mereka penasaran apakah Xiaoyun berasal dari tanah suci pedang kuno atau bahkan tanah suci Taichu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu pasti Xiaoyun berasal dari tanah suci apa. Serangan burung orc berhasil Xiaoyun tahan yang membuatnya kembali kesal. Ia lalu meningkatkan serangannya, hanya saja Xiaoyun mampu menghindari semua itu. Ia mencoba untuk melancarkan serangan balik kepada burung rock. Burung rock ini mengakui kekuatan Xiaoyun dan melancarkan serangan penuh kepadanya. Xiaoyun mencoba mengcounter serangan tersebut. Akan tetapi ini tidaklah semudah yang dirinya duga. Sebab burung rock memiliki kekuatan sihir sayap emas dari sang kaisar. Dan serangan ini mereka yakin itu adalah akhir dari hidup Xiaoyun. Namun bagi Aotian, serangan tersebut hanya mampu membuat Xiaoyun terluka parah saja. Tapi Shin Bin-yu tidaklah membenarkan hal tersebut. Serangan langsung saja burung rock lancarkan kepada Xiaoyun. Ini pun telah menciptakan getaran yang cukup hebat. Tapi serangan ini tidaklah mengenai Xiaoyun dan malah kini adalah gilirannya yang melancarkan serangan balik kepada burung rock. Melihat dia yang digeprek tentu tidak ada yang menduganya. Shin Bin-yu pun merasa bangga terhadap penilaiannya kepada Xiaoyun. Masih belum puas, Xiaoyun pun meminta burung rock untuk kembali bertarung dengannya. Tidak mau kalah begitu saja, burung rock pun kembali melakukan sesuatu yang mana tiba-tiba saja kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Bahkan serangan yang dia lancarkan mampu membuat Xiaoyun termundur. Shin Bin-yu kesal dengan cara licik yang digunakan oleh burung rock. Tapi ia tidaklah peduli karena akan menggunakan berbagai cara untuk bisa menumbangkan Xiaoyun. Tapi ia sepertinya terlalu percaya diri karena meskipun burung rock satu tingkat lebih kuat darinya, namun ia masih belum bisa mengatasinya. Ini adu serangan pun kembali lagi terjadi di antara mereka berdua. Serangan pedang milik Xiaoyun tidaklah main-main karena burung rock tidak mampu menahannya, yang membuat ia harus terluka sangat parah. Beruntungnya, burung rock masihlah hidup. Ketika Xiaoyun ingin kembali menyerangnya, Beifang pun menghentikannya. Tapi bukan untuk bertarung melawannya karena pemenang dalam pertarungan itu sudah selesai. Jadi untuk apa juga saling menghabisi satu sama lain. Shin Bin-yu meminta Beifang untuk menyingkir, karena jika tidak, dia ini akan ikut campur juga. Sebenarnya tujuan Beifang hanya agar nyawa burung rock diampuni. Untung saja Xiaoyun mengampuninya. Tapi jika mereka kembali bertemu, Xiaoyun berjanji tidak ada kata ampun lagi. Pada akhirnya mereka pun pergi dari tempat ini. Sedangkan Shin Bin-yu juga akan pergi. Tapi dia ingin menanyakan apakah Xiaoyun memiliki sesuatu untuk dikatakan. Terlebih lagi Shin Bin-yu ingin tahu siapa namanya. Xiaoyun memberitahu untuk memanggilnya sebagai pemburu iblis. Shin Bin-yu paham dan akan menunggu Xiaoyun di benua Baihu. Karena bagaimanapun dia memiliki hutang budi yang harus dibalaskan. Xiaoyun menerima token dari Shin Bin-yu. Sistem memberikan selamat karena Xiaoyun menerima 10 poin pencerahan. Karena dia itu tidaklah berhasil menghabisi burung rock. Xiaoyun tidak terlalu mempedulikan hal tersebut karena dia akan memutuskan untuk kembali pulang. Dan token pemberian tetua Zan, Xiaoyun pun dengan mudah dibawa berpindah ke sebuah tempat. Yang mana Tetua Leju sudah ada di sini. Ia menggunakan batu ajaib untuk memeriksa kondisi tubuh Xiaoyun. Ia pun memberikan pujian karena Xiaoyun berhasil memperoleh hal yang bagus.
Xiaoyun membenarkan hal tersebut dan dia pun memperlihatkan teknik alam semesta dan pedang baru miliknya. Dato' Wei Leju menjadi sangat terkejut karena bagaimana bisa ia mempelajari teknik Dugujian. Xiaoyun memberitahu kalau dirinya telah bertemu dengan sisa-sisa jiwa Dugujian dan bahkan mewarisi pedangnya. Legenda mengenai Dugujian sudah terkenal di mana-mana. Hanya 8 orang suci iblis saja yang mampu mengalahkannya. Tapi Xiaoyun memberitahu kalau ada 18 iblis yang dia hadapi. Dato' Leju tidak mau membahas hal tersebut lagi dan membawa Xiaoyun pergi ke tempat selanjutnya. Alhasil Xiaoyun pun kembali dibawa berpindah ke tempat lainnya. Hanya saja pendaratannya kurang nyaman untuk burung kecilnya. Berhubung Xiaoyun tidak tahu tempat apakah ini, jadi Xiaobei pun dirinya keluarkan. Tapi untuk saat ini Xiaobei belum bisa melihatnya dengan jelas, jadi dia meminta Xiaoyun untuk membawanya berkeliling dulu. Xiaoyun paham dan membawa Xiaobei terbang. Tiba-tiba saja Xiaobei menjadi ketakutan karena mereka akan bernasib tragis. Sebuah serangan pun langsung menjatuhkan mereka berdua. Beberapa murid pun mentertawakan Xiaoyun karena ada yang berani terbang di Gunung Jiangsan. 主任，这样开弄不出啊！我知道了。什么？又一个玩。 Xiaoyun pun menjadi begitu malu dan Denny tengah bersiap untuk memasak Xiaobei karena berani membuatnya malu. Ini tentu saja membuat Xiaobei ketakutan. Ia meminta maaf karena awalnya Xiaobei juga tidak tahu. Xiaoyun meminta penjelasan mengapa ada niat pedang kuat di gunung tersebut. Ternyata itu adalah Gunung Jiangsan yang terletak di tengah selatan gurun timur yang juga memiliki pemandangan unik. Ini juga dikenal sebagai tempat wisata yang terkenal. Orang-orang juga menganggapnya sebagai tempat suci untuk bisa berlatih ilmu pedang kuno. Xiaoyun pun menjadi begitu tertarik. Tidak heran mengapa tempat ini memiliki niatan pedang yang begitu alami. Semakin tinggi mereka naik gunung itu, maka akan semakin kuat juga niat pedang yang mereka terima. Xiaobei membenarkan hal tersebut, jadi tidak peduli siapapun dirinya, mereka hanya bisa memanjat dengan kaki tanpa boleh terbang. Xiaoyun paham dan memutuskan untuk menaiki tangga gunung tersebut. Terlebih lagi dia ingin mengetes seberapa kuat niat pedang yang bisa dirinya tahan. Sekarang Xiaoyun jadi paham mengapa Dato' Wei Leju mengirimnya kemari. Di saat para muridnya sedang kelelahan, Xiaoyun dengan begitu santuy berlari dengan begitu cepat. Yang membuat para murid menjadi bertanya-tanya siapakah sosok ini. Apakah dia berasal dari keluarga terkenal atau berasal dari sekte besar. Shin Minyu juga ada di sana. Ia menganggap kalau Xiaoyun sepertinya sedang mengikuti dirinya. Ia pun menjadi begitu malu karena sepertinya pesonanya terlalu berlebihan. Alhasil Shin Minyu pun menyamar menjadi seorang pria. 著名三甲级旅游风景区，难道也在跟踪我？ Sedangkan Xiaobei sudah merasa begitu lelah dengan tekanan ini. Bahkan dia meminta Xiaoyun untuk segera turun saja. Tapi di sini Xiaoyun mulai merasakan hal yang tidak biasa karena dirinya mulai mengalami penerobosan pada niat pedangnya. Shin Minyu yang menyamar pun memberikan pujian kepada kehebatannya. Dan sekarang Xiaoyun sudah memahami hakikat ilmu pedang, memasuki kedalaman kesatuan antara manusia dan pedang. Shin Minyu menyamar dengan nama Jiang Hua Lingxian. Xiaoyun sempat menggunakan nama Dugu yang membuat orang-orang di sana menjadi terkejut karena menduga dia adalah pewaris dari keluarga Dugu saat ini. Xiaoyun membenarkan hal tersebut yang semakin membuat para murid menjadi terpukau karena keluarga Dugu akhirnya memiliki pewaris juga. Tapi Shin Minyu yang sebelumnya bertemu dengan Xiaoyun meyakini dia sedang menyembunyikan sesuatu. Jadi dia mulai berpura-pura mengagumi nama tersebut. Padahal Xiaoyun baru memikirkan nama ini. Shin Minyu pun mengajaknya untuk menaiki tempat tersebut bersamanya. Xiaoyun setuju dan mereka pun pergi bersama sambil menunggu siapa yang berbohong di antara mereka berdua. 代传人正是吗？独孤，我没听，但他不凡，果然来历不。早闻兄台大名，不可能。独孤既然如此，华兄，诓我。 Oke, sekian dulu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.